Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengetahui file atau folder dengan ukuran yang besar yang menghabiskan space atau ruang penyimpanan di harddisk komputer atau laptop kita. Biasanya teman-teman kita menemui kendala. Misalkan harddisk kita sudah mau penuh, tapi kita bingung. Kira-kira file atau folder apa sih yang menyebabkan harddisk kita ini penuh? Ya, contohnya seperti ini kawan-kawan. Contohnya harddisk gue ini kawan-kawan ya, ada dua drive, ada drive C kemudian drive D. Kelihatan bahwa drive C ini sudah merah ya, artinya sudah mau habis atau sudah hampir penuh kawan-kawan. Jika dilihat space-nya atau ruang kosong itu hanya 4,25 GB dari 111 GB total kapasitas ya, artinya sudah merah dan sudah mau habis. Tetapi pada saat saya klik di sini, saya bingung kawan-kawan, kira-kira file atau folder apa sih yang menyebabkan drive saya ini penuh ya? Karena di sini tidak ada kelihatan size-nya berapa ya. Misalkan kita klik di sini juga tidak terlihat ya. Ini kan kecil filenya. Kemudian file lagi, misalkan yang ini kita juga tidak tahu ya. Misalkan yang di sini. Nah, kita juga tidak tahu ini ukurannya berapa dan file apa atau folder apa yang menyebabkan drive C saya ini sudah mau habis. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita bahas teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian juga pernah mengalami seperti ini? Jika kalian pernah mengalami seperti ini, maka solusinya adalah kita menggunakan software bantuan ya kawan-kawan, sebuah software yang namanya TreeSize. Ya, bagaimana cara penggunaannya, cara installnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik kawan-kawan, langkah pertama kita menuju ke Google dulu, kemudian untuk kita melakukan download software TreeSize ya. Kita masuk ke Google, kemudian teman-teman ketikkan di sini TreeSize seperti ini ya. TreeSize, tekan enter, maka kita akan diarahkan ke halaman Jam Software seperti ini, halaman paling atas ya kawan-kawan. Klik di sini. Di Jam Software Find Space Hawk ini klik ya. Maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman utama dari Jam Software. Kemudian di bagian sini ada software TreeSize free ya. Kita ambil yang free, yang gratisan. Kita klik di sini free download kawan-kawan. Sebetulnya ada beberapa macam ya, ada yang free download, kemudian ada juga yang berbayar. Untuk kali ini kita coba dulu yang free ya, karena hasilnya juga cukup lumayan menggunakan yang free download. Kita klik di sini teman-teman, free download, maka kita akan diarahkan ke halaman sebagai berikut. Oke, setelah sampai ke halaman ini teman-teman, kita diberikan pilihan ada untuk mendownload TreeSize yang free setup seperti ini, with installer, atau ada zip executable ya. Kita pilih saja yang kecil ukurannya, yaitu yang atas with installer yang 13 mega ini ya kawan-kawan. Lalu kita klik download ya. Oke, setelah muncul ini kita lanjut saja continue with TreeSize free ya. Kita klik di bawah karena kita cukup menggunakan yang free saja. Oke teman-teman, jika kita sudah sampai halaman di sini, ini artinya kita sedang melakukan proses download ya. Jika kita lihat sebelah kanan atas, ini ada proses sedang mendownload ya. Karena filenya cukup besar, maka kita menunggu sebentar ya sambil progres dari downloadnya selesai 100%. Sekarang proses download TreeSize sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kemudian ini sudah masuk ke folder download saya. Kira-kira file softwarenya seperti ini kawan-kawan ya, tulisannya TreeSize free setup. Nah, langkah berikutnya kita melakukan penginstalan. Caranya klik 2 kali di sini teman-teman, seperti biasa, seperti kita menginstal software biasa ya. Klik yes. Kemudian English kita klik OK. Kemudian kita save ya. Lalu next lagi. Nah, ini kita OK, kita create untuk desktop shortcut ya. Kita unchecklist saja, kemudian klik next, maka ini proses penginstalan. Oke, kita klik finish, tapi sebelum klik finish kita langsung jalankan ya TreeSize-nya ya. Oke, seperti ini kawan-kawan. Oke, kita pilih restart as administrator ya. Kita restart dulu, kita jalankan sebagai administrator. Oke teman-teman, jika sudah tampil seperti ini, artinya software TreeSize kita sudah berhasil diinstal di komputer atau laptop kita ya. Sekarang dengan mudah kita bisa mengetahui file apa atau folder apa yang memiliki ukuran besar di laptop kita atau di komputer kita kawan-kawan. Misalkan seperti ini, kita diminta untuk memilih select directory dulu. Jadi kita pilih dulu. Saya ada directory C, kemudian directory D ya. Kita coba untuk directory C dulu. Kita lihat ya di komputer gue ini kira-kira apa sih yang paling bermasalah atau filenya besar ya. Nah di sini ini lagi membaca ya, lagi proses membaca. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini naik terus ya, jadi 75, 87, 96, dan seterusnya ya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah 111 GB ya, sesuai dengan ukuran harddisk PC tadi untuk drive C. Nih, di sini kelihatan kawan-kawan, ada 59 GB dalam folder users ya. Dalam folder user ada 59 GB, kemudian di folder Windows ada 26 GB ya. Ini besar sekali nih, 59 GB. Apa sih isinya? Kita lihat ya, klik di sini.
Di bagian folder users itu ada lagi namanya folder user ya kawan-kawan, tanpa S nih ya. Itu nilainya 59,1. Jadi ada beberapa file di dalam folder users. Yang paling besar adalah folder user di sini, 59 GB. Kita lihat lagi di dalamnya ada apa sih? Oh, ada ini ya, ada 32 GB yang terdiri dari 10 file. Kita lihat di sini apa? Nah, teman-teman kelihatan ya, di sini ada satu file namanya core ya. Ini kapasitas atau size-nya itu adalah 32, GB ya. Jadi ini penyebab laptop saya atau komputer saya itu udah mau habis space-nya ya. Karena ada satu file ini yang namanya core ini yang size-nya 32,2 GB kawan-kawan gitu. Sedangkan file yang lain di sini ini kan kecil-kecil semua ya, cuma 21 MB dan seterusnya. Kemudian selain di folder ini ada juga di folder app data nih kawan-kawan. Kita lihat ya, di app data ini juga memakan space cukup besar, 26 GB. 24 GB diantaranya ini ada di folder lokal. Kita lihat lagi apa sih yang menyebabkan banyak. Oh, di sini folder CapCut ya ternyata kawan-kawan. Ini 15,9 GB tuh ada di dalam folder CapCut. Oh iya, ini adalah aplikasi editing video ya. Wajar aja. Jadi aplikasi editing video ini memakan space yang banyak sekali. 15,9 GB ya kawan-kawan. Jadi kita dengan mudah nih bisa melihat atau bisa mengetahui file apa sih atau folder apa sih yang menyebabkan harddisk kita ini sudah mau penuh. Oke, jadi teman-teman bisa nanti lihat ketika sudah tahu, oh ini file ini tidak penting, bisa di-delete. Maka teman-teman silakan di-delete ya. Atau ini penting tapi bisa di-backup ke tempat yang lain. Nah, itu bisa teman-teman lakukan seperti itu. Sehingga space harddisk kawan-kawan itu bisa menjadi kosong kembali ya, ataupun berkurang, tidak sampai merah seperti tadi ya. Oke, kemudian misalkan di sini juga bisa teman-teman lihat untuk folder program file saja 9,5 GB. Kemudian folder-folder yang lain juga ada, tapi tidak terlalu besar ya. Hanya 3,2, 8,8 GB dan seterusnya. Kemudian teman-teman bisa lihat nih, misalkan mau dilihat di drive D yang lain. Di drive D ini total kapasitinya adalah, ini masih berjalan ya, masih scan. Ada yang terisi 66,4 GB ya kawan-kawan ya. Nah, yang paling besar itu di sini di folder data desktop ini 20 GB. 9 GB diantaranya dari folder learning seperti ini ya teman-teman. Oh, ada dari 9,7 GB ini ternyata 3,5 GB-nya berasal dari bahan kuliah seperti itu ya. Artinya memang betul sekali ini memakan space ya kawan-kawan. Jadi teman-teman jika sudah tahu seperti ini bisa melakukan action-action tertentu ya, apakah itu dihapus ataupun di backup ke tempat lain. Nah, kemudian di sini juga selain dari folder data desk ini juga ada folder entertainment ini. Ini juga lumayan besar sekali ya. Ternyata album foto juga memakan space yang besar sekali kawan-kawan. Oke, seperti itu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi sekarang gue udah tahu nih teman-teman, penyebab harddisk drive C saya ini atau directory C ini menjadi merah seperti ini sudah hampir penuh karena ada satu file tadi yang besar sekali ya, nama filenya core itu sampai ke 32 GB yang memakan space. Kemudian juga ada folder CapCut video editing juga memakan space 26 GB ya tadi ya. Nah, sehingga nanti saya akan coba untuk backup ke tempat lain ya teman-teman, atau yang nggak perlu nanti kita akan delete aja supaya ini bisa menjadi kosong kembali atau minimal jangan merah ya. Jika sudah merah ini akan mengakibatkan nanti kecepatan performa komputer kita juga bisa menurun kawan-kawan ya. Jadi perhatikan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja ya pembahasan singkat kita tentang software 3Size ini. Ini sangat membantu sekali kawan-kawan, khususnya bagi kalian yang ingin mengetahui file apa atau folder apa dalam komputer kalian atau dalam laptop kalian yang ukurannya besar sekali yang menghabiskan space. Sehingga jika kalian sudah mengetahui itu, maka bisa melakukan action tertentu. Apakah filenya dihapus ataupun di backup ke tempat-tempat yang lain untuk mengurangi space atau mengembalikan space kalian menjadi kosong kembali. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, itu saja tutorial singkat kita kali ini. Bila kalian kali ini belajar sesuatu, jangan lupa klik like ya, klik subscribe, dan juga bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.